cirinya ketika perubahan satu zaman pasti disertai perubahannya. Alam itu kan ciri yang utama kalau menurut saya, dan itu hasil semua kajian yang sudah dapat dari beberapa literasi yang masuk ketika ditutupnya zaman para nabi saat itu gitu kan, sampai dengan babak macam-macam lah yang diceritakan, mulai dari Gunung Tambora sampai terakhir Krakatau, anak Krakatau, dan sekarang ini mungkin cicitnya Krakatau, mungkin kita nggak tahu, tapi yang jelas alam sudah memberikan sinyal karena Mas Suryadi secara nyata keangkaraan, keingkaran sudah diperlihatkan ke kita. Entah dari mana kesalahan atau yang membuat gara-gara ini dimulai, karena saya lihat secara nyata ada penggiringan yang secara kekinian halus apa, bahkan kita tidak terasa bahwa kita digiring. Ada yang versi ABCD, tapi minimal kita berawal dari wiwitannya. Kawitan baru wiwitan. Iya. Kawitan. Kalau kawitan itu kan dari awal. Di awal ya. Di awal. Jadi salam dulu untuk semuanya ya. Ya mau tidak mau, karena kita budaya timur dan kita tinggal di Jawa, tidak lepas daripada yang namanya ini malam Selasa ini malam ya, itu ya. Betul. Kita tetaplah ada tata diri kita juga terhadap alam, tetap kita pakai ya. Ini Selasa Kliwon katanya ya. Selasa Kliwon ya gitu ya. Terus apa sih tadi, Siliwangi gitu ya. Banyak yang bertanya tentang Siliwangi. Tentang Siliwangi Ya gitu. Dari awal ketika saya berbicara, belum berbicara di seperti inilah. Ketika saya melangkah perjalanan panjang, menapakkan kaki saya di Jawa Barat, khususnya ya, bukan setahun 2 tahun. Sampai saya berjalan, bagaimanalah caranya supaya kita itu kembalilah kepada tata titi adab atau cara atau budaya negeri kita sendiri. Ada sampai ketemulah dengan sejarah ini dan itu. Sampai semuanya. Saya sendiri awalnya nggak ngerti ya. Kalau kita berbicara tentang Siliwangi, Pajajaran Sunda, nggak ngerti karena memang di tempat asalnya saya nggak pernah tahu. Bahkan maaf ngomong tentang sosok selatan bagaimana juga nggak ngerti ya. Awalnya nggak ngerti. Tapi dalam perjalanan panjang itu akhirnya seperti ini. Intinya masih sebetulnya perjalanan saya di Jawa Barat itu apa ya, kalau intinya seperti apa sih, bukan jadi banyak untuk bukan membangunkan, saling mengingatkan lah. Karena kan Jawa Barat kan titik pusat lah ya, titik pusat ini. Jawaban paling berat. Agar kita semua kembalilah kepada Jawaban latar paling budaya. Latar budaya Sunda. Kalau kita bahas Sunda itu, nah tolong dipahami, Sunda itu bukan suku, Sunda itu bukan bahasa dari awal. Terus kita ketika berbicara tentang Siliwangi juga bukan Sunda. Jadi jangan ada bahasan seolah ketika kita berbicara Siliwangi, berbicara Sunda, berbicara Pajajaran, seolah kita ingin lebih dari yang maaf ya, dengan satu wilayah yang sudah punya sejarah ini. Itu nggak ada sampai ke sana. Bahkan bagaimana supaya kita tadi itu tidak tercerai-berai, karena ada sejarah panjang yang digembar-gemborkan tentang Perang Bubat. Perang Bubat itu nggak ada. Tidak pernah ada ya? Nggak pernah ada Perang Bubat itu. Nah inilah tadi akhirnya kita timbul lah merasa seolah orang Jawa sama ini. Kita tuh kan satu kesatuan. Berangkat dari yang sama, hanya di sana dengan bahasa, karena wilayahnya seperti contoh, saya dulu di sini, sekarang saya di sini, sekarang jadi di sini, tapi semua berangkat tuh dari satu kesatuan.
Makanya kalau dari kemarin diulas, kita juga dari cinta yang satu. Supaya lagi nanti jangan terjadilah, jangan ada pengulangan lagi lah sejarah-sejarah yang seperti itu yang akhirnya menimbulkan, membangkitkan katanya yang ada luka. Sementara kita sendiri nggak tahu kebenaran sejarah pada saat itu. Tapi seolah kita membawa dendam, membawa luka, seolah ini terjadi ini. Kan kita sendiri nggak tahu seperti apa kondisi apakah. Kan kita nggak hidup di zaman katanya perang bubat atau apapun kan. Kan hanya katanya, ceritanya. Begitu kan yang Cek terjadi. cenah. Sebentar ya. Rampes, Sukma Putra Surya. Itu ya. Nah, semua kita yang berkumpul di sini, terutama yang ada di katakanlah Sajatining Buwana Suryo Kencono, Sajatining Buwana Suryo Kencono. Ini di semuanya kumpul. Bukan hanya ada hanya orang yang di Jawa Barat. Ada yang dari ini, ada yang dari ini, ada. Dan kita tidak melihat kamu dari mana. Maaf, kamu menggawa agama apa? Nggak ada di tempat kita. Dan tempat kita itu maaf ya, bukan padepokan, bukan kabuyutan, bukan apa. Tapi Banjar tempat berkumpulnya semua. Karena kita tadi, dulu kita pernah ada sejarah panjang tentang Sumpah Pemuda. Nah inilah yang harus kita tadi kita bangunkan kembali. Kita lanjutkan. Agar kita tidak terpecah-pecah lagi. Jangan membawa ego. Bahwa saya umpamanya, loh kalau saya mau membawa ego, kenapa gua nggak di Lampung aja? Atau gua nggak di wilayah gua aja, Jawa Tengah umpamanya kan gitu tadi ya. Kan kita nggak bisa pernah memilih namanya ayat. Supaya nanti jangan saling lagi, oh ini begini, ini. Jangan. Kita nggak pernah tahu yang namanya bubat itu seperti apa. Bubat, babat umpamanya. Kan banyak sekali yang namanya skenario yang kita tidak pernah tahu. Yang akhirnya tadi menimbulkanlah seperti luka lama lah, dendam apa, ingin lebih gini. Jangan. Neng Yanti Makanya yang kita dari berarti Hongkong. berangkat dari Siliwangi. Dan Siliwangi itu bukan suku, bukan ini, bukan. Kita berbicara bukan tentang suku loh. Tahu. Maaf ya, maaf karena kemarin ada yang seolah merasa tidak terima dengan seolah oh Siliwangi aja, Mataram diabaikan. Saya tidak berbicara tentang itu. Tolong pahamilah. Kalau enggak ngaji lagi lah, belajar lagi lah. Kalau masih goblok belajar lagi lah. Jangan merasa hebat lah kalau belum tahu kebenarannya tadi. Saya tidak berbicara tentang suku, kerajaan apa. Enggak. Bahkan saya bicara Siliwangi itu bukan kerajaan ini. Betul. Kan dari awal ya. Dari awal itu. Dari awal. Bahkan saya ingin maaf ya supaya tadi kita merangkum tadi kembali lagi, tidak melihat kamu dari mana, ini dari mana. Inilah satu kesatuan kita. Jangan lagi nanti kita dipecah belah hanya karena orang-orang yang pemikirannya picik, yang hanya punya kepentingan pribadi. Ini hari ini kondisi udah susah, jangan diperparah lagi lah dengan kepentingan-kepentingan yang aneh-aneh. Apa enggak